Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita masih belajar secara online. Nah, kali ini pokok bahasan kita di perangkat keras komputer. Baik pengertian, nanti apa aja perangkat keras komputer itu. Sebelumnya kita tetap wajib berdoa bersama-sama semoga pandemi cepat terselesaikan. Mari kita mulai untuk pelajaran pada kesempatan pagi ini, yaitu perangkat keras komputer. Mari kita mulai. Pengertian dari perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Hardware merupakan sebuah piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung atau bentuknya nyata dalam hal ini. Empat fungsi utama dari hardware yaitu alat masukan, satu. Yang kedua, alat pemrosesan. Yang ketiga, perangkat keras keluaran atau output device. Yang keempat, perangkat komputer penyimpanan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah alat masukan atau input device. Fungsi alat masukan adalah memasukkan data-data yang akan diproses oleh sebuah komputer. Contoh perangkat masukan ada keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard identik dengan papan ketik, yaitu tempat mengetikkan suatu sesuai dengan keinginan pengguna. Pada keyboard kita bisa menjumpai dasar-dasar berupa angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya yang fungsinya sangat variatif. Pada keyboard kita juga bisa memberikan perintah kombinasi seperti Ctrl S, Ctrl C untuk mengcopy dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dipelajari di berikutnya. Nah, inilah contoh bentuk dari keyboard yang ada sama ini. Masih di alat masukan, yang berikutnya adalah mouse. Apa itu mouse? Mouse adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau memilih icon untuk menjalankan perintah. Bentuk dari mouse sendiri seperti tikus, makanya diberi nama mouse. Nah, seperti ini. Tapi dalam perkembangannya sekarang banyak sekali mouse wireless dan lain sebagainya. Ada mouse gaming. Mungkin kalau ini yang dicontoh ada kabelnya. Mungkin nanti yang biasa kita lihat tidak ada kabelnya. Nah, selanjutnya scanner. Apa itu scanner? Scanner ada perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memindai suatu objek sehingga menghasilkan gambar elektronik dengan menggunakan sinar yang terlihat atau radiasi elektromagnetik lain seperti sinar laser. Scanner akan meraba secara elektronik masukan yang akan dibaca. Scanner menggunakan pembaca data optik sebagai alat pembacanya yang mampu membaca langsung data dari kertas biasa berupa grafik, gambar, atau tulisan. Nah, ini contohnya scanner. Tapi banyak sekarang scanner ya kombinasi dengan printer, bahkan ada dengan mesin fotokopi. Yang berikutnya adalah kamera digital dan juga webcam. Kamera digital atau webcam itu adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan foto dan video untuk diproses oleh komputer. Ada banyak sekali model dari web kamera dan kamera itu sendiri, kamera digital itu sendiri. Yang membedakan adalah kualitas. Nah, ini contoh-contoh dari webcam. Kalau kamera mungkin banyak lah di pasaran. Yang berikutnya joystick. Joystick itu alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah, dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Pada umumnya joystick digunakan untuk perlengkapan permainan game atau video yang dilengkapi dengan beberapa tombol
Seperti ini contohnya. Masih di alat masukan. Yang berikutnya adalah mikrofon. Mungkin teman adik-adik sudah tahu apa itu fungsi mikrofon, yang just memasukkan data yang berupa suara untuk disimpan di komputer atau diproses lanjut oleh komputer. Tapi selain itu, mic juga dapat digunakan untuk komunikasi karena sekarang banyak dengan Zoom atau apa. Nah, mic itu sangat berperan. Kalau sampai tidak ada mic, masa kita Zoom cuman lihat-lihatan kan. Nah, makanya ada alat masukan berupa mikrofon. Nah, bentuk-bentuk mikrofon. Nah, ini kayak ini yang di laptop ini, gambar laptop ini. Nah, di laptop itu bawaannya sudah ada mic-nya. Nah, mic sebagai mic bawaan. Yang selanjutnya light pen. Apa itu light pen? Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan memodifikasi mendesain gambar dengan screen monitor. Light pen ini mempunyai sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Nah, ini contoh dari light pen. Selanjutnya ada graphic pad. Apa itu graphic pad? Graphic pad itu merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Graphic pad ada dua jenis, yaitu menggunakan jarum stylus menghubungkan ke pad untuk atau dengan memakai bantalan tegangan rendah yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif, bila disentuh akan mengirimkan sinyal atau touch sensitive membran surface. Yang kedua, menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pad tanpa menggunakan jarum atau stylus tadi. Cara kerjanya adalah meletakkan kertas gambar pada bantalan, kemudian ditulisi dengan pensil. Ini contoh graphic pad. Nah, yang berikutnya adalah alat pemroses atau processing device. Alat pemroses pada komputer, perangkat keras ini berfungsi untuk memproses atau mengolah data yang diberikan pada perangkat input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang diterima oleh pengguna. Peralatan pemroses diantaranya ada prosesor atau CPU, memori RAM, motherboard, catu daya atau power supply. Alat memproses ya, kita awali dari prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU ini singkatan dari mikroprosesor atau sering disebut CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Komponen prosesor ini berupa chip IC atau IC. Apa itu IC? Integrated Circuit, yang sebelumnya ada di bahan sebelumnya sudah disampaikan apa itu IC, yaitu kepingan silikon persegi berukuran kecil yang terdiri dari puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Jadi biarpun kecil tapi isinya banyak. Waktu kalau nggak salah di perkembangan komputer, bagian utama dari prosesor itu ada unit kendali atau control unit CU yang berfungsi mengatur atau mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kemudian ada lagi unit aritmatika dan logika atau yang biasa disebut ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi melakukan penghitungan aritmatika atau sesuai dengan perintah program. Nah, kayak gini contoh dari CPU, prosesor. Berikutnya memori RAM. Nah, komponen memori RAM adalah komponen CPU yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses di ruang simpan sementara dalam chip komputer. Memori RAM ini terdiri dari penyimpanan memori utama, main memory, dan memori cadangan atau backing storage. Main memory atau kita bahas memori utama dulu. Berfungsi memori utama itu berfungsi untuk menyimpan data yang berasal dari
alat masukan sampai dikirim ke unit aritmatik dan logik atau ALU atau CPU untuk diproses. Menyimpan data pemrosesan ALU sebelum dikirim ke alat keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari alat masukan atau dari alat pengingat sekunder. Yang berikutnya, main memory itu dibedakan menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory. Apa itu RAM? RAM merupakan memori yang dapat diakses oleh programmer untuk diambil isinya dan dapat diisi kembali. Memori ini tidak bersifat permanen, akan terhapus saat listrik mati. RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. Input storage digunakan untuk menampung data yang akan dimasukkan melalui alat masukan. Program digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Working digunakan untuk menyimpan dan akan diolah dan menjadi hasil olahan. Untuk output digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan. Untuk ROM, read only memory, ROM dapat dibaca oleh programmer, bersifatnya permanen sehingga tidak hilang saat listrik mati. ROM ini dikenal dengan sebutan BIOS atau Basic Input and Output System. Masih di pemrosesan yang sekarang backing storage. Apa itu backing storage? Backing storage juga disebut penyimpanan cadangan, namanya backing pasti cadangan, dan merupakan penyimpanan informasi non-aktif di dalam komputer. Penyimpanan ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama serial access, contohnya tape drive. Kedua direct access, contohnya disk magnetik atau hard disk, floppy disk, CD-ROM, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk dari RAM. Bentuknya cuma IC yang ada di PCB. Yang berikutnya motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks seperti komputer. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada serta mempunyai ROM yang berfungsi menyimpan program-program utamanya. Jadi motherboard ini bisa kita ibaratkan sebagai tulang belakang. Kalau CPU sebagai otaknya. Nah, ini mungkin sebagai tulang belakang yang dipakai untuk menopang alat-alat elektronik yang ada di komputer. Motherboard terdiri dari komponen yang terpasang secara tetap. Ada yang tetap, tidak bisa dilepas, dan ada slot-slot untuk memasang komponen yang bisa dilepas. Seperti RAM itu dipasangnya di motherboard. CPU dipasangnya prosesor dipasangnya juga di motherboard, ditempel di motherboard. Nah, slot-slot motherboard memungkinkan untuk mengupgrade sebuah komputer. Jadi komputer itu bisa diupgrade dengan adanya slot-slot yang ada di motherboard. Untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas yang tidak tercakup pada sistem sebelumnya. Jadi diupgrade, dinaikin agar bisa. Nah, ini contoh dari motherboard. Nah, catu daya atau power supply. Nah, kalau catu daya atau power supply ini berfungsi untuk memasok listrik utama rangkaian komputer dan merubah arus bolak-balik arus AC menjadi arus DC searah yang digunakan oleh komponen komputer. Nah, ini bentuknya. Kenapa catu daya penting? Ya, karena semua perangkat itu membutuhkan listrik. Nah, sekarang perangkat keras keluaran. Fungsi dari perangkat keras keluaran adalah menampilkan atau mengeluarkan hasil data yang sudah diproses atau diolah oleh komputer atau CPU. Perangkat keras keluaran itu contohnya ada monitor, printer, ada speaker, dan lain sebagainya. Perangkat keras keluaran. Nah, kita lihat monitor. Apa itu monitor? Monitor perangkat keras
komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah oleh komputer dalam bentuk grafis digital. Monitor merupakan alat yang termasuk dalam soft copy. Kenapa soft copy? Kalau hard copy kan hasil print-printan. Nah, kalau soft copy itu bisa dilihat, digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak berupa sinyal elektromagnetik. Makanya disebut soft copy. Macam jenis monitor diantaranya ada monitor CRT atau tabung lama, ada LCD, ada LED. Bisa juga monitor yang ditampilkan oleh proyektor. Nah, ini contoh monitor. Kita cari yang gampang-gampang aja lah. Monitor. Kemudian yang kedua printer. Printer berfungsi untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer ke dalam media kertas. Kecepatan printer ditentukan berapa cepat printer tersebut dapat mencetak halaman yang kita pilih. Resolusi printer menentukan kualitas. Jadi makin gede dot per in-nya atau DPI yang biasa ditulis di printer itu, DPI makin bagus hasilnya. Nah, printer itu ada dot metric. Apa itu printer dot metric? Itu yang berbunyi tat. Nah, itu printer dot metric. Ada dash jet, inkjet, ada juga bubble jet, ada laser jet. Nah, ini contoh-contoh printer ini. Yang ini ada dot metric, ini laser jet, inkjet, dan lain sebagainya. Speaker, nah, kalau speaker mungkin anak udah tahu apa itu speaker. Speaker merupakan perangkat komputer yang mengeluarkan data berupa suara yang telah diproses oleh komputer untuk dapat dihubungkan dengan komputer. Speaker membutuhkan media khusus yang disebut sound card biasanya. Nah, di komputer itu ada alat yang namanya sound card. Nah, ini contoh-contoh speaker aja. Berikutnya perangkat komputer penyimpanan atau storage device. Perangkat komputer penyimpanan atau storage berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses dan juga yang telah diproses oleh CPU. Perangkat penyimpanan adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang oleh perangkat. Beberapa perangkat penyimpanan diantaranya ada hard disk, floppy disk, optical disk, flash disk. Nah, yang sekarang yang baru yang dipakai untuk mengganti hard disk itu ada SSD, solid state drive. Perangkat komputer masih perangkat komputer penyimpanan. Hard disk. Nah, hard disk terbuat dari lempengan piringan yang dilapis oleh material yang dapat dimagneti. Karena penyimpanan ini berupa bentuk elektromagnet pada kedua sisinya. Hard disk dapat menyimpan data dengan jumlah yang besar hingga ukuran terabyte atau TB. Hard disk secara magnetik akan menyimpan data pada stack disk yang berputar yang disebut platter. Hard disk mempunyai beberapa kepala jarum yang dapat membaca dan menyimpan data di dalam disk. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, ada ini plate-nya, ini jarumnya. Nah, biasanya nggak cuma satu lapis, ada beberapa lapis. Nah, ini contoh aja. Nah, ini kalau yang tertutup, yang contoh nyata yang biasa kita lihat yang seperti ini. Nah, kalau ini ada hard disk eksternal, jadi hard disk tapi bisa kita bawa kemana-mana, tidak terpasang di komputer. Nah, itu sistem kerjanya sama seperti hard disk, cuman dia bisa dibawa kemana-mana. Biasanya koneknya ke USB. Yang berikutnya floppy disk. Nah, floppy disk itu yang biasa kita sebut dengan disket. Media penyimpanan magnetik dengan kapasitas cuma 1,4 MB. Alat ini dikenal dengan nama disket. Nah, mungkin adik-adik sekarang sudah nggak kenal disket, mungkin itu sekitar tahun ya awal-awal 2000-an, 90-an itu masih menggunakan disket. Untuk media pembaca dan
penulis yang ada di disket itu dengan floppy disk drive. Cara kerja alat ini mirip dengan hard disk, cuman kapasitasnya lebih kecil. Ukurannya pun untuk disket ini juga sangat kecil. Nah, seperti ini cuman di tangan. Nah, ini. Nah, yang ini floppy disk drive-nya. Kalau yang ini disketnya. Biasanya memang warnanya macam-macam. Yang berikutnya optical disc atau yang biasa kita sebut CD, itu termasuk optical disc. Adalah penyimpanan optikal dengan menggunakan sinar laser dan menulis dan mengambil datanya. Pada awal-awal CD ini cuma bisa kita untuk menyimpan aja, dan proses menyimpannya pun kan kita harus burning. Mungkin nanti ke depannya kita jelaskan apa itu burning. Nah, awalnya itu semua simpanan itu bersifat permanen, tidak bisa dihapus. Tapi untuk lama-kelamaan kita ada CDR yang bisa, terus ada muncul lagi CDRW yang bisa dihapus atau bisa ditulis kembali atau bisa diedit. Tentunya cara menulisnya atau cara nyimpennya tetap di burning. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, berikutnya flash disk. Nah, ini yang mungkin adik-adik banyak kenal flash disk, karena flash disk ini beredar sekarang sudah banyak sekali flash disk. Flash disk merupakan perangkat komputer yang berguna menyimpan data dari komputer. Perangkat ini juga dapat disebut USB drive, pocket drive, pen drive, atau micro disk. Flash disk biasa digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau menyimpan data dari satu, atau untuk membackup data atau cadangan. Perangkat ini berukuran sangat kecil dengan kapasitas sudah bagus, ada yang mencapai 1 terabit. Bentuknya kecil. Yang berikutnya SSD, Solid State Drive. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk. Perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. SSD biasa dianggap sebagai versi canggih dari USB drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Berfungsi sebagai pengganti hard disk ya. Jadi ini SSD ini sekarang menggantikan hard disk. Laptop sekarang yang baru-baru itu rata-rata menggunakan SSD. Nah, jadi sekarang dengan adanya, kenapa SSD lebih tidak gampang error, kalau pakai hard disk itu kadang-kadang suka error. Yaitu salah satu kelebihan dan kelemahan. Tentunya setiap perangkat itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bentuknya hampir sama. Cuman kalau SSD itu kan tidak ada piringan yang berputar. Kalau hard disk masih ada. Kalau ini cuman seperti flash disk tapi lebih gede. Nah, demikian adik-adik yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa tetap comment, like, subscribe. Thank you adik-adik, masih di Keduga. Thank you, terima kasih.